Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How is it going? I hope you always healthy and keep hamasa. Allahu Akbar. And then welcome to science lesson with Miss Mita. Ya sayang ya. Nah, before we start our lesson, we must pray to Allah. May Allah make it easy for us and let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke sayang, we have learned about akar, batang, daun, apa lagi? Bunga, buah, dan biji. Dan anak Miss sudah mengerjakan latihannya dan membuat ringkasan mengenai bunga, buah, dan biji. Nah, jadi anak Miss sudah lihat ya tentang komik anatomi. Di sini Miss hanya perlu menegaskan saja mengenai materi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji ya. Oke, sebelumnya Miss Mita ingatkan, after this puzzle, please join Zoom meeting and we will live quizzes. Okay? Don't forget, ya. Okay. So, this is ya. Sama seperti sebelumnya, menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke. Kita masuk ke akar. Seperti yang Anda tahu, kalau misalnya struktur morfologi akar ini ada terbagi dua. Nah, silakan dijawab. Yang pertama itu apa? Yang kedua apa? Jadi anak Miss perlu diketahui bahwa akar primer dan akar lateral, jadi disebut sistem akar tunggal. Akar tunggal ini biasanya dimiliki oleh Angiospermae, dikotil, dan juga tanaman Gymnospermae seperti pinus dan meninjo. Di tanaman Angiospermae monokotil memiliki sistem akar serabut yang tidak memiliki akar primer. Jadi di mana ya yang akar serabut, mana akar primer? Tulis. Nah, ternyata yang ini adalah akar tunggal dan ini adalah akar serabut. Oke, nah lanjut. Di sini ada leher akar, ya. Ini batang akar, cabang akar, rambut-rambut akar, dan ujung-ujung akar. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini pada bagian batang akar ini terdapat daerah diferensiasi, daerah pemanjangan, daerah pembelahan sel, dan tudung akar. Oke. Nah, untuk selanjutnya, akar tersebut terbagi dua ya, sudah. Nah, silakan tentukan untuk tanaman bayam ini termasuk akar apa? Akar mana? Yang keempat, yang kelima, keenam, dan ketujuh. Oke. Nah, untuk anatomi akar dapat dilihat ya, rambut akar. Nah, modifikasi dari lapisan epidermis berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan mineral di tanah. Jadi ini ternyata nggak manusia aja ya yang punya rambut, ternyata akar juga punya rambut. Fungsinya itu dia memperluas bidang penyerapan air. Oke, kita lanjut ke. Nah, epidermis, lapisan terluar berbentuk pipi, biasanya terdiri dari satu lapis sel, berfungsi melindungi bagian dalam tubuh tumbuhan. Oke, selanjutnya adalah korteks, ya. Korteks yaitu daerah antara epidermis dan stele, terdiri dari eksodermis dan endodermis. Nah, ternyata di sini tersusun atas sel-sel parenkim. Apa ya parenkim? Oke, the next meeting, berfungsi menyimpan cadangan makanan. Oke, untuk selanjutnya adalah stele atau biasa kita sebut silinder pusat. Nah, di sebelah dalam lapisan endodermis tersusun dari xilem, floem, dan perisikel. Oke, lanjut. Ini dia perbedaan akar dikotil dan akar monokotil. Sayang, sekali lagi Miss Mita ingatkan, silahkan diperhatikan materi berikut ini karena quizesnya akan berasal dari puzzle. Oke. Nah, di sini lapisan terluar adalah epidermis, yang kedua ada korteks, ada endodermis, perisikel, stele ya, nih silinder pusatnya, terus ada floem, ada xilem, dan ada rambut akar tentunya. Oke.
Nah, kita masuk ke batang. Jadi morfologi batang ini apikal, ujung ya. Di sini ada nodus dan internodus. Nodus ini berupa ruas dan ini adalah antar ruas ya. Nah, nih dapat lihat ya sayang ya. Nih, ini internodusnya, yang ini adalah nodus. Oke, got it what I mean? Silakan perhatikan. Nah, untuk batang ini dia ada terdiri batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Nah, siapa yang tahu kalau batang basah ini kemarin jenis dari tumbuhan apa? Nama tanamannya. Batang kayu, teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umurnya panjang. Karena dia memiliki yang namanya titik-titik. Silakan diisi. Oke, teksturnya lunak. Untuk batang rumput punya ruas yang jelas atau garis-garis dan dalamnya berongga. Nah, kalau batang basah tadi dia tekstur lunak dan tentunya banyak mengandung air. Ini dia terjawab ya. Ada contohnya. Next, untuk anatomi batang. Nah, kita lanjut lagi ke batang ya. Di batang ini adalah dikotil dan monokotil. Silakan diperhatikan. Ketika anatomi batang untuk batang dikotil yaitu tersusun teratur ya. Yang lapisan anatomi batang ya dapat dilihat kalau misalnya yang lapisan yang paling luar tentunya adalah epidermis. Nah, sebenarnya apa sih fungsi epidermis? Nanti kita lihat dan akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, setelah epidermis ada korteks. Nah, setelah korteks ada floem. Di antara floem dan xilem ini ada kambium. Ya sayang ya. Ingat, batang dikotil memiliki kambium. Oke, untuk selanjutnya yang monokotil dapat dilihat dia tidak teratur susunannya ya. Tidak cantik seperti dikotil. Oke, tapi dia sama ya, ada epidermis, ada floem dan xilemnya dan memiliki jaringan dasar. Oke, xilem di sini fungsinya adalah mengangkut air dan mineral serta zat hara dari tanah ke daun. Untuk floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk kambium itu sendiri yaitu membentuk xilem dan floem, membuat batang menjadi besar dan bercabang. Nah, untuk korteks menyimpan cadangan makanan. Untuk yang paling terluar yaitu melindungi bagian dalam. Biasanya kalau lapisan yang terluar ini fungsinya untuk melindungi yang di dalam. Got it what I mean? If you have any question, please let me know. Oke, kita masuk ke anatomi daun. Nah, di sini ada daun. Daunnya itu dia ambil lagi bagian yang paling kecil. Nah, di sini ada kutikula. Penebalan dinding sel berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ya, jadi ketika anatomis memegang daun, dia akan terasa agak sedikit seperti zat lilin ya. Nah, di situ tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan. Contohnya pada semua daun itu bersifat ada kutikula, zat lilin yang licin. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah epidermis tumbuhannya. Oke, untuk yang selanjutnya ada floem, yaitu mengangkut hasil fotosintesis. Jadi tidak hanya batang ya, tetapi daun juga memiliki xilem dan floem. Berarti yang memiliki jaringan pengangkut mulai dari akar, batang, dan daun. Pintar. Oke, selanjutnya ada xilem. Batang itu xilemnya terletak di bagian paling dalam, sedangkan floem di bagian paling luar. Oke. Nah, kalau untuk di daun, floemnya itu dia yang berwarna gelap atau di bawah letaknya, sedangkan yang xilem adalah letaknya di atas atau berwarna yang lebih terang ya kalau dia berwarna ya sayang ya. Jadi mohon diperhatikan kalau fungsi xilem sama floem itu sama hasilnya. Untuk xilem mengangkut air dan mineral, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis. Nah, di sini anatomis dapat dilihat ada sel penjaga. Nah, sel penjaga ini dia ketika berperan untuk respirasi tadi ya, menjaga stomatanya. Jadi terutama ketika proses fotosintesis. Jadi untuk berkas pembuluh ini yaitu tadi ada xilem dan floem. Oke, next kita masuk ke anatomi bunga. Nah, di sini ada benang sari, yaitu alat reproduksi jantan pada bunga. Selanjutnya ada kepala sari menghasilkan serbuk sari atau polen. Untuk yang selanjutnya ada tangkai putik. Jadi yang kepala putik dan tangkai putik merupakan alat reproduksi betina pada bunga.
Oke, selanjutnya ada dasar bunga, yaitu tempat kedudukan bagi bunga, ya, letaknya di sini atau reseptakel. Nah, selanjutnya ada kelopak. Kelopak di sini melindungi mahkota bunga saat kuncup dan akan terbuka saat mahkota mekar, ya. Nah, untuk selanjutnya adalah mahkota memperindah dan menarik perhatian serangga dan burung untuk melakukan penyerbukan. Oke, yang untuk selanjutnya adalah bakal buah. Nah, bakal buah di sini ada disebut ovarium sebagai tempat calon tumbuhan baru yang akan muncul, di mana menghasilkan sel telur, biji, dan buah-buahan. Untuk bakal biji atau ovula berfungsi sebagai pelindung telur dan memastikan terjadinya proses pembuahan. Oke sayang, untuk yang lebih lanjutnya itu nanti akan dipelajari di kelas 9. Oke, kita masuk ke yang terakhir, anatomi buah dan biji, ya. Nah, di sini ada biji, ini ya, biji, endokarp berarti lapisan yang paling dalam. Yang kedua adalah mesokarp, daging buah, ya. Exokarp bagian yang kulit buah. Berarti ini untuk mesokarp daging buah, ini adalah kulit buah. Siapa yang tahu endokarp ini apa? Nah, perikarp itu dia yang ini adalah namanya bagian perikarp. Oke, ini untuk yang buah, yang ini untuk biji, ya. Nah, kalau biji itu beda lagi dikotil sama monokotil. Kalau dikotil dia ada epikotil, hipokotil, kotiledon, radikula, plumula, dan kulit biji. Sedangkan untuk yang monokotil dia ada kotiledon, ada radikula, masih ada radikulanya, ya, epikotil, endosperma, kulit biji, jaringan buah, koleoptil, koleoriza. Oke sayang, I think that's all. Thank you for watching my video and good luck for your quizzes. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk anak Miss. See you in Zoom meeting. Please join now after you have done your exam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.